Mohon ditampilkan slide yang pertama ya. Bukan slide, klip yang pertama. Ya. Did you hear that? These people sure did. Kalau kita berpikir Pay attention. caption Take a bahasa look at this crowded waiting room. These people may appear to be waiting for the eye doctor, but they're actually waiting for the first test subject in our hidden camera experiment. And here she is, right on time for her 12 o'clock appointment. Hi, how are you doing? This woman thinks she's here for a free eye exam. Have you been here before? No, it's my first time. What she doesn't know is that everyone else in this room is working for us. They'll be with you in just a couple minutes. Today we're running an experiment on social conformity, and the test starts now. Did you hear that? These people sure did. It doesn't take long for our test subject to notice a pattern. Beep means stand up. But why? And if you were in her shoes, what would you do the next time the tone sounds? While you might think you make your decisions all on your own, when it comes to peer pressure, all too often, your brain is just following the crowd. It's all around you, every day, an invisible force you're probably not even aware of. It affects what you do, how you think, and who you are. It's called social conformity, or peer pressure. And while it might not sound like a good thing, it's actually not so bad. The truth is, your brain craves synchronicity and takes comfort in the ease and efficiency of just going with the flow. And whether it's simply knowing what to wear in the morning, supporting your team at the big game, or even marching off to war, we're all programmed to be part of the group. And that's because your brain knows that there's power in numbers. We set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. Ya Bapak Ibu, mau coba kita bangkit berdiri, Bip. Ya, itu membuktikan ya kita juga makhluk sosial. Jadi jangan berpikir Bapak Ibu, asal anak saya ini udah di GRII lama, di gereja lama, di sekolah Kristen lama, terus nanti keluar kota, keluar negeri, terus otomatis yang dia udah pelajarin di gereja itu ya bakal membuat dia bisa bertahan sendirian. Kita agak sulit ya kalau seorang diri berjuang lawan sebegitu banyak orang. Maka ada satu buku ya membahas tentang, dia meneliti kenapa ya orang-orang remaja yang pada pindah college gitu, yang dulunya anak sekolah minggu baik-baik, tapi setelah college, setelah kuliah, banyak yang meninggalkan iman gitu. Dan itu fenomena yang cukup umum di Amerika. Dan peneliti ini, penulis buku ini coba tampilkan slide yang pertama. Dia meneliti bahwa ada 3 hal ya yang menunjukkan, ada 3 hal ini yang membuat beberapa remaja ini tidak kehilangan iman. Mereka bisa bertahan gitu ya. Sedangkan yang lainnya, orang-orang Kristen lainnya itu, remaja-remaja Kristen lainnya pada meninggalkan gereja, meninggalkan iman. Tapi kenapa ada sebagian enggak? Lalu penulis buku ini mencoba meneliti apa sih bedanya dari sekelompok orang ini. 3 hal ini setidaknya ya, yang bisa menghindari remaja hilang iman. Yang pertama adalah dia punya relasi yang aktif dengan mentor. Mentor maksudnya orang tua, pembina remajanya, atau pendeta di gerejanya begitu ya, yang dia bisa dapat guidance. Kalau dia bingung sesuatu, dia bisa ada tempat bertanya. Yang kedua adalah lingkungan pertemanan. Tadi sekelilingnya gitu ya. Kalau sekelilingnya bilang seks is okay, maka kalau dia sendirian yang bilang seks, saya
Enggak, saya berpikir seks hanya untuk suami istri setelah pernikahan. Wah, kamu kolot banget, kamu hidup di zaman berapa gitu ya. Kamu masih virgin, kamu masih perjaka, perawan. Wah, itu ini banget gitu, ketinggalan zaman banget. Maka akan sangat susah anak itu bertahan. Kecuali ada apa? Sekelompok orang yang memiliki value yang sama, yang berjuang bersama-sama gitu. Maka penting banget ketika anak-anak misalnya diutus ke kota yang lain, negara yang lain, kita sebagai orang tua mencoba memperhatikan juga adakah komunitas di mana dia ditempatkan gereja yang baik gitu ya. Di situ ada gereja yang baik kah? Di situ ada komunitas yang baik kah gitu untuk dia bertumbuh. Lalu yang ketiga, wawasan pandang Kristiani untuk melawan. Dia harus tahu bagaimana Alkitab berkata apa, doktrin apa yang memperlengkapi dia untuk berkata tidak kepada kebohongan-kebohongan yang ditawarkan oleh dunia. Nah, itu penting buat anak-anak kita menghindari bagaimana mereka bertahan. Karena tadi ya, kita nggak akan bisa melindungi mereka 100%, nggak akan bisa. Kita harus justru memperlengkapi mereka supaya mereka bisa berjuang sendiri, supaya mereka bisa mengetahui kebohongannya. Tapi itu sangat bergantung kepada kita juga orang tua. Maka di dalam dunia parenting ada 4 macam parenting styles ya. Di sini Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu merefleksikan Bapak Ibu yang mana ya. Di sini ada dua faktor ya. Yang pertama adalah demanding, secara disiplin, keras gitu ya. Atau yang kedua responsif ya, sangat punya relasi yang dekat dengan anak gitu. Maka yang pertama, yang paling buruk dua-duanya ya, dia nggak involve, dia nggak hadir bersama-sama dengan anaknya. Yang paling kiri bawah itu uninvolved, dia tidak terlibat di dalam hidup anak-anak. Orang tua sibuk kerja, papanya pulang lembur, nggak pernah ada waktu bersama-sama, dan juga nggak nasihatin, nggak ada waktu gitu. Jadi ini yang paling negatif ya. Lalu dia yang kedua ini child driven, permissive ya. Dia secara afeksi sangat dekat dengan anak gitu. Child driven, memperbolehkan anaknya apa, tapi dia tidak mendisiplin atau dia tidak terlalu menekankan otoritasnya, jadi permisif ya. Atau sebaliknya yang authoritarian, yang warna biru ya. Nah, ini tiger mom yang menegakkan aturan-aturan yang ketat sekali yang harus ditaati anak-anak, tapi dia sendiri tidak terlalu memberikan respons yang baik. Maka yang harus kita achieve adalah harusnya yang otoritatif ya, yang benar-benar memberikan waktu, yang benar-benar mendampingi anak-anak secara baik. Nah, Bapak Ibu atau suami istri yang lagi datang di sini, coba togel pasangannya gitu. Kamu tuh yang mana, saya yang mana gitu ya. Gitu. Yang kita mesti coba analyze ya, kita yang mana. Karena kita harusnya bersama-sama, baik suami, baik istri, kita mencoba untuk menuju kepada yang biru ya. Menuju kepada yang biru begitu. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam dangers ya Bapak Ibu. Kita orang tua yang uninvolved terutama di situ. Oke, boleh dimatikan deh ininya, slide-nya sementara. Video kita bisa lihat di dalam dunia ini ya. Tadi ya, anak-anak kita sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Jadi jangan pikir karena anak kita itu pengurus, anak kita itu aktif dalam gereja, maka anak kita itu tidak terkontaminasi dan kita pikir baik-baik saja. Tapi kita bisa lihat ya, musik-musik yang sekarang itu lirik-liriknya itu benar-benar seksual kontennya sangat tinggi. Lalu juga video games, ada adegan seks, kekerasan, semuanya gitu ya. Lalu TV, Netflix. Dan sekarang untuk masuk ke dalam hal-hal yang berbau seks itu gampang banget. Bapak Ibu, dunia sudah sangat berbeda dengan zaman kita. Saya ingat zaman saya dulu, kalau mau dapet yang agak blue-blue itu, kalau dulu ke tukang magazine, kan dulu masih ada zamannya magazine ya. Beneran mesti kenal tukang magazine yang agak nakal-nakal gitu ya, yang punya majalah lain di belakang gitu. Nah, kalau dia udah kenal baru dia kasih ke ini. Dan itu kan susah banget ya. Terus kita mau dapat akses kepada
kepada Blue Film itu dari mana? Biasanya dari senior-senior atau yang punya akses gitu. Jadi nggak gampang mendapatkan. Tapi sekarang nggak usah nyari. Itu yang datang ke kita gitu. Kita buka apapun, kita search apapun, tahu-tahu muncul gitu. Dan anak kita yang nggak dipersiapkan untuk itu, ya saudara ini ya, kalau kucing dikasih ikan asin di depan, hal yang paling normal adalah dia akan ambil gitu. Maka kita juga harus sadar remaja-remaja, anak-anak kita yang memang diciptakan sebagai manusia seksual yang punya keingintahuan besar, dan ketika ada muncul hal-hal yang clickbait, yang ini ya, yang menarik, itu akan sangat sulit untuk tidak klik ya, untuk tidak mencari tahu gitu. Maka ya, pertama kita mesti lihat sekarang menurut riset katanya usia rata-rata pertama kali anak-anak terpapar pornografi lewat internet adalah umur 11 tahun gitu. Dan saya ngajar anak kelas 12 ya. Anak kelas 12 udah menuju 16 sampai 17 tahun gitu. Kalau saya sekarang sudah rulesnya adalah bukan asas praduga tak bersalah. Tapi saya sekarang asas praduga bersalah dulu sampai bisa dibuktikan tidak bersalah. Karena apa? Kalau di luar ini hujan Bapak Ibu ya, terus Bapak Ibu jalan, otomatis kan pasti basah ya. Kita akan coba lihat culture kita ini culture yang over sexualized. Iklan, mau iklan ban mobil aja ada wanita yang setengah telanjang gitu ya. Mau iklan apapun gitu ya, mau hiburan apapun gitu. Itu gampang sekali secara film, musik dan yang lain. Maka saya kalau belakangan setelah ini ya, konseling pasangan-pasangan yang mau menikah itu, kita mulai semakin sadar di dalam setiap gereja, termasuk Gary Pusat yang begitu luas, banyak sekali marriages itu yang broken marriage, yang bermasalah gitu. Dan salah satunya adalah karena mereka tidak dipersiapkan dari awal. Jadi kelas-kelas premarital, kelas-kelas pranikah membahas sih doktrin-doktrin segala macam. Tapi ada satu hal yang tidak dibahas secara eksplisit, secara terus-menerus dan secara frontal gitu. Urusan apa? Urusan seks. Jadi kita biasa konseling 3 kali ya. Maka konseling yang ketiga saya pakai waktu cukup proporsi agak cukup gitu untuk membahas tentang urusan seks. Karena ternyata banyak yang sama sekali tidak aware urusan tentang misal kejomplangan ya. Yang pria, misal saya tanya menurut kamu frekuensi apa gitu ya, yang wanita bagaimana, ternyata jomplang banyak sekali gitu. Dan itu bisa menimbulkan banyak masalah di dalam pernikahan nantinya. Dan itu ya ternyata betul ada pernikahan perceraian ya yang pernah saya tanganin, yang wanitanya tidak mau hubungan seks sama sekali gitu. Lalu yang prianya mulai galau lah gitu. Kalau gitu ngapain kita nikah ya? Gitu. Ini kita berteman aja gitu. Berteman aja oke gitu. Ya itu ya, salah satunya itu. Yang kedua adalah satu tidak mau melakukan hubungan seks karena merasa itu kotor. Kecuali kalau kita lagi mau hamil aja, melahirkan anak, baru kita melakukan hubungan seks gitu. Maka itu kan ternyata doktrin-doktrin yang tidak benar gitu ya. Yang hanya melihat ya itu necessary evil gitu. Itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang najis, tapi karena ya harus punya anak atau diharapkan punya anak, maka ya melakukan gitu. Jadi banyak hal yang ternyata harus dibenahi, diberesin dulu sebelum mereka melanjutkan masuk ke dalam pernikahan. Jadi bagaimana Bapak Ibu kalau ternyata kita nggak bisa lepas dari semua pengaruh tadi ya. Ketika semua orang berdiri, kita otomatis juga akan termotivasi, terdorong untuk ikut go with the flow, ikut arus gitu. Dan apalagi ini Nescafe ya, tolong oh ya ini udah ya. Saudara, alasannya kenapa saya tampilkan Nescafe ini? Saya dulu Bachelor of Business-nya di Nanyang itu saya ambil marketing. Dan Nescafe ini punya satu cerita kesuksesan Nescafe masuk ke pasar Jepang. Jadi pertama gini, Nescafe produk kopi ya, mencoba masuk ke Jepang, dia bikin semua apa itu
semua yang paling premium, eye level itu produk kopi. Ternyata sudah promosi gede-gedean, iklan gede-gedean, nggak laku produknya. Terus mereka mulai menganalisa kenapa. Ternyata Jepang itu culture drinking tea, minum teh. Dan mereka nggak terbiasa minum kopi. Saudara kalau yang baru awal-awal minum kopi kan, ini ya susah juga ya, pahit terus rasanya nggak biasa gitu. Jadi gimana? Lalu mereka hire seorang psikologis. Gimana caranya supaya kita bisa tembus pasarnya Jepang yang begitu keras gitu? Psikologisnya bilang nggak bisa, karena orang itu membeli sesuatu itu nggak harus secara rasional, tapi secara alam bawah sadar yang mereka nggak sadar. Yaitu apa? Yaitu pakai memori masa lalu gitu. Sesuatu yang mereka sudah biasa. Kayak kita sekarang, kenapa ya kita suka makanan-makanan jadul zaman dulu gitu ya, karena kita udah terbiasa gitu. Jadi waktu lihat sesuatu yang asing, kalau kita sudah terbiasa, kita nggak mengalami kesulitan, nggak ada barriernya. Maka psikologis ini bilang jangan jual kopi, tapi masuk dengan jual permen kopi kepada anak-anak. Jadi permen kopi manis, anak-anak makan gitu ya. Sampai kapan? 20 tahun kemudian Nescafe baru mulai produk kopinya. Dan by then, tea culture sudah siap berubah menjadi coffee culture. Dan setelah itu, pasar kopi berapa billion dollar itu dikuasai oleh Nescafe. Tapi mereka hebatnya adalah mereka bersedia main a long game. Perjalanan yang panjang, mulai dari mana? Mulai dari anak-anak. Mau target orang dewasanya nanti ya, gitu. Target dulu anak kecilnya. Jadi ini yang sedang dilakukan oleh media, oleh iklan, oleh corporate, dan oleh si jahat yang ditarget. Sama ya, saudara kalau nonton itu singa-singa mau menerkam, yang diterkam yang besar-besar? Enggak, cari yang lemah-lemah, yang kecil, yang gampang dulu. Nah itu anak-anak kita itu di dalam bahaya demikian. Karena saudara mungkin nggak sadar, games-games yang kelihatan innocent itu atau sosial media itu kan di belakang semua itu psikologis, saudara. Bagaimana kita bisa addicted sama social media, kita bisa addicted sama handphone, karena waktu kita scroll unending gitu, itu seperti narik roulette gitu ya. Terus muncul yang baru, terus kita dopaminnya muncul, wah seneng dapat konten baru lagi. Terus sudah sampai bawah, nggak pernah sampai bawah gitu. Lalu tarik lagi, terus muncul lagi. Itu sebenarnya psikologi kasino ya, yang mereka pakai gitu. Jadi hal-hal itu yang membuat kita itu bagaimana eyeball kita, mata kita itu selalu ditawan oleh kita punya smartphone. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke dalam 12 prinsip pendidikan seks Kristen. Nah ini ada di buku ini ya, Bapak Ibu, nanti secara lebih detailnya saya juga nanti akan banyak tambah-tambahin ilustrasi cerita. Tapi saudara yang ingin ini adalah buku yang untuk parents. Prinsip-prinsipnya gitu ya, agak tebal, dia akan kasih tahu prinsip-prinsipnya. Tapi ada 4 buku lagi yang dibaca bersama anak. Nah ini buku yang keempatnya. Nanti buku yang 1 itu lebih banyak kartunnya ya, karena untuk anak yang 3-5. Jadi Bapak Ibu bisa baca bersama dengan anaknya nanti. Nanti itu kita akan bahas di sesi yang ketiga, yang bagaimana berbicara secara lebih praktisnya gitu. Tapi sekarang kita masuk ke dalam prinsip dulu Bapak Ibu ya, yang lebih general untuk semua usia. Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama adalah pendidikan seks adalah pembentukan karakter. Sebenarnya kita udah ada bahas sedikit bahwa sex education itu lebih dari sekedar memberikan informasi biologis atau sekedar praktis gimana anak saya nggak pornografi lagi, atau supaya anak saya nggak hamil di luar nikah. Bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utama dari sex education adalah membentuk karakter anak gitu ya. Tadi kita nyanyi Majulah Hai Laskar Kristen, bukan cuma supaya dia tidak tertelan, tapi supaya dia bisa berjuang. Atau kalau kita mau tadi di sesi pertama kita bilang kita mau anak kita masuk ke dalam dunia Alkitab, menyadari bahwa Tuhan punya rencana yang lebih besar gitu. Kalau dia harus hidup kudus, ya kenapa harus hidup kudus? Ya dia harus tahu alasannya kenapa. Kenapa kamu ada panggilan gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar dia nggak jatuh dalam dosa seksual, nggak segampang itu dan nggak sekecil itu gitu. Ada visi yang jauh lebih besar.
Dan ini perlu ya, kita mesti mulai di dalam sex education. Karena kita nggak mau sampai ke satu tahap, anak kita sudah hancur-hancuran, terus dia berkata, kenapa papa mama nggak pernah kasih tahu hal ini kepada saya? Terus kita sebagai orang tua akan jawab apa? Ya kamu harusnya ngerti dong. Kan nggak bisa ya gitu. Kalau untuk hal-hal yang lain kita ajarin mereka gitu ya. Supaya kamu jangan sampai diculik ya nak gitu ya. Kamu jangan sendirian malam-malam gitu. Naik ojek atau apa. Untuk keselamatan diri kita sangat peka. Tapi kenapa untuk urusan seksual kita tidak peka gitu. Yang kedua adalah orang tua adalah para pendidik seks yang paling utama. Tidak ada orang lain yang lebih mempengaruhi anak kita selain bapak ibu sebagai orang tua. Kami percaya Allah punya maksud pendidik utama seks adalah orang tua, papa dan mama yang gak bisa didelegasi kepada sekolah. Gak bisa didelegasi kepada gereja, kepada pembina remaja, guru sekolah minggu, gak bisa. Orang tua yang harus menjadi pemeran utama di dalam memberikan informasi tentang seksual kepada anak-anak. Nah, di sini banyak anak-anak, remaja, pemuda. Nanti setelah sesi ini coba cari waktu dengan para orang tua, berbicara heart to heart, tanya, dan orang tua yang dulunya canggung-canggung gitu ya. Nggak apa-apa, kita semua start canggung. Tapi pakai kesempatan itu untuk bisa bicara apa yang memang belum pernah, mungkin selama ini silent gitu ya. Supaya kita bisa lihat bahwa kehadiran orang tua sangat membentuk. Sebaliknya, ketidakhadiran orang tua juga sangat membentuk. Di salah satu buku parenting, anak-anak itu kebutuhan paling mendasar being secure ya. Being secure. Nah, apa sih yang paling dibutuhkan security dari anak-anak? Nah, buku parenting itu bilang ya, di bab paling awal saya masih sangat ingat, yang anak-anak paling butuhkan untuk mereka lihat dari orang tua adalah mereka melihat kedua orang tua mereka saling mengasihi. Papa sayang mama, mama sayang papa. Tapi kalau itu mereka tidak bisa lihat gitu ya, mereka berantem, papa mama berantem, itu akan menimbulkan insecurity yang sangat besar di dalam diri anak gitu. Maka ini yang kita harus lihat ya. Orang tua tidak bisa berdalih lagi dengan sibuk, dengan yang lain. Oh tapi pak, saya nggak siap deh kayaknya. Saya kan bukan bapak yang belajar teologi. Makanya ada buku, makanya ada seminar ya. Supaya kita diperlengkapi, supaya kita bisa siap. Setiap dari kita tidak siap gitu. Setiap dari kita harus dipersiapkan. That's why ada seminar ini hari ini gitu. Nobody siap secara mendasar. Tapi saya nggak mampu pak. Ya tapi bapak ibu, faktanya Tuhan memberikan anak itu kepada bapak ibu, bukan kepada pendeta, bukan kepada sekolah ini, bukan kepada tetangga. Itu berarti Tuhan yang akan memampukan untuk bapak ibu mendidik anak. Tapi bapak nggak tahu anak saya. Setiap orang tua juga ngomong gitu ya. Saya sering bergurau sama istri saya gitu. Karena 4 anak itu setiap hari itu ada battlefield di rumah ya. Ada berantem terus. Baru ditinggal 3 menit udah berantem gitu. Terus istri saya suka bilang, ini yang nggak ada deh anak orang lain kayak anak kita gitu. Setiap menit berantem gitu ya. Nggak bisa ditinggal sedikit pun langsung berantem. Saya bilang enggak juga lah. Setiap anak orang lain juga berantem kok. Enggak, di sekolah nggak berantem itu. Di gereja nggak berantem. Ya sama lah, di gereja anak kita juga nggak berantem kan. nggak berantem duel-duel di depan gereja kan. Di depan gereja anak pendeta baik-baik itu semua. Tapi di dalam rumah itu gladiator semua. Dan saya bilang bersyukurlah. Bersyukur anak kita. Kamu bilang anak kita beda sendiri dari keluarga yang lain. Enggak, anak kita belum jadi Kain dan Habel kan. Belum bunuh-bunuhan kan. Baru gulat-gulat di lantai, nggak apa-apa lah. Saya agak permisif ya dalam hal ini ya. Kalau istri yang agak otoritarian gitu. Jadi ya di situ ya, nggak apa-apa gitu. Jadi di sini memampukan. Faktanya kalau Tuhan memberikan anak ini kepada bapak ibu dengan segala karakteristiknya,
Tuhan pasti pikir Bapak Ibu yang terbaik untuk membesarkan dia, bukan kepada orang tua yang lain. Itu fakta yang mungkin kita harus cerna terlebih dahulu ya. Ini dipercayakan kepada saya dan tanggung jawab saya lah yang membesarkan anak ini. Dan jangan selalu berpikir anak orang lain lebih gampang. Ya, rumput tetangga selalu lebih hijau lah ya. Anak orang lain kok kuai-kuai ya. Anak saya kok beringasan ya. Coba nginep dulu seminggu, nanti mungkin baru sadar, lumayan juga anak saya gitu kan. Jadi jangan selalu melihat rumput tetangga selalu lebih hijau. Pasti ada ininya lah, ada konteksnya, ada kesulitan masing-masing ya. Ya kalau kita suka banding-bandingin anak di gereja ya, di sekolah ya. Anak saya itu kalau mau disuruh belajar mesti digebrak-gebrak. Ada anak teman yang harus disuruh berhenti belajar. Saya sampai, kok bisa ya? Ada anak ini, anak malaikat dari mana? Disuruh berhenti belajar. Karena dia bilang, kamu nanti kemalaman, kecapean. Tapi saya belum selesai belajar, Mama. Saya harus belajar secara komprehensif seluruhnya. Kok anak saya kalau disuruh belajar, yang penting KKM, Mami. Yang penting paling bawah, asal lulus gitu. Aduh, geleng-geleng gitu ya. Tapi ya, setelah masuk, tiap anak punya karakteristiknya, punya challenge-nya masing-masing. Bukan berarti situ nggak ada challenge juga. Setelah masuk lebih mendalam, ada challenge-nya juga ya. Tapi saya nggak mau gitu. Orang tua, papa, mama saling ini ya, suami istri. Lu aja, ini kan anak cowok, lu aja dong gitu ya. Ini saling tai chi. Suami istri tai chi, istri tai chi ke suami. Akhirnya tunda, lewat momennya. Nah gimana? Yakin Bapak Ibu gak mau mengambil kesempatan untuk mendidik anak. Satu saat Bapak Ibu akan menuai konsekuensi yang jauh lebih sulit gitu. Jadi masalah canggung, masalah malu, masalah ini, let's face it, ini tanggung jawab kita bersama sebagai suami istri, sebagai papa mama untuk mengajarkan seks kepada education kepada anak-anak kita. Yang ketiga, pesan-pesan pertama adalah yang paling berkesan. Di bisnis ada yang namanya first mover advantage gitu ya. Kita melihat ya roti abon yang pertama, Bread Talk ya. Wah, langsung terkenal gitu lah. Abis itu banyak copycatnya. Tapi orang langsung mikir kalau roti abon apa? Bread Talk gitu. Terus nanti es krim. Es krim Walls ya, ini zamannya udah beda. Yang bilang Walls, saya maksudnya sih yang sekarang ini, yang setiap ruko itu milik mereka. Iya, apa? Miche ya itu kan. Pokoknya nggak boleh ada ruko nganggur. Miche gitu. Langsung kan sekarang udah banyak copycat kan. Tapi kalau ngomongin es krim langsung first mover ya, first mover advantage. Maka sama ya. Itu seperti ilustrasinya kayak menjejakkan kaki di semen basah ya. Nah, itu kalau udah kering, itu yang pertama bakal nyantol di otak anak-anak. Kenapa? Karena itu yang pertama. Tapi masalahnya banyak kita itu akhirnya nggak ambil pesan yang pertama gitu. Ya belum ya, masih ketiga. Ini kita itu membiarkan dunia yang mengambil pesan pertama karena kita dilly-dally ya, kita delay, kita tarsok-tarsok. Akhirnya anak-anak tahu sex education dari internet dulu, dari YouTube dulu, dari Instagram dulu, dari TikTok dulu. Baru setelah ada masuk kasus dipanggil guru, baru orang tua kebakaran jenggot, baru mulai ngajarin. Itu sudah agak sedikit terlambat. Maka pertama kita harus mulai membiasakan ini adalah sesuatu yang natural yang harus kita mulai sedini mungkin. Misalnya ada satu orang di buku itu dia sedang bicara tentang sex education kepada 1000 lebih remaja. Lalu dia baca dari Amsal kelima ya. Biarlah engkau mendapatkan kepuasan dari buah dada istrimu segala macam. Lalu ada satu pembina remaja yang bawa remajanya pergi keluar gitu. Kenapa? Karena mereka nggak nyaman di dalam gereja itu membahas tentang buah dada, tentang payudara. Padahal itu dari Alkitab gitu. Jadi si pembicara mau bilang, ya gimana mau saya rubah isi Alkitab? Ini kan isi Alkitab gitu ya.
Kidung Agung memang bahas tentang kenikmatan secara seksual gitu. Saya nggak boleh bahas gitu. Jadi ini kan justru ininya gitu. Tapi ya kayak seperti gitu ya. Ada yang sangat tidak nyaman, canggung, akhirnya mengabaikan. Dan berkata, kami merasa tidak nyaman membicarakan seks secara terbuka. Kamu nggak nyaman membahas seks secara terbuka. Dunia sangat nyaman membahasnya. Dan anak-anak kita akan mendengarnya dari dunia dan media. Kalau kita mengabaikan topik seks, tidak akan menghentikan dan tidak akan menghapus pertanyaan anak-anak kita. Kita sadarkan ya, anak-anak semakin dewasa, keingintahuannya semakin besar ya. Keingintahuan tentang kenapa apel jatuh ke bawah, kenapa apel warna merah. Nanti dia akan mulai masuk ke dalam tahapan, kenapa saya punya belalai gajah, kenapa Cece nggak punya gitu. Itu kan mulai nanya gitu. Yang seharusnya ditanggapi. Jangan cuman nggak boleh ya, nggak boleh ngomong. Udahlah, tanya papa nanti. Terus papa udah pulang, papa capek. Tanya mama, anak bingung. Tanya papa tuh mama, ini tai chi semua ini. Akhirnya tidak dibahas. Jadi first impression selalu lebih penting. Yang keempat, kita seharusnya menangkap momen-momen pengajaran dan menjadi orang tua yang dapat ditanyai. Nah, ini mungkin satu paradigma yang kita harus coba bangun bersama-sama Bapak Ibu di sesi ini ya. Jangan berharap saudara Bapak Ibu punya satu sesi khusus bahas A sampai Z tentang seksual education. The talk, the only talk gitu ya. Satu sesi besar. Enggak Bapak Ibu, kita mesti coba, ini bukan buffet lalu cekokin semuanya satu sesi, tapi kita mesti pakai setiap momen kecil-kecil gitu, tibit-tibit gitu ya. Setiap momen untuk masuk ke dalam isu tentang seks. Jadi yang pertama, it's never too early, it's never too often. Gak pernah terlalu dini, tentunya sesuai umur ya gitu ya. Dan juga gak pernah terlalu terlalu jarang gitu untuk dibicarakan. Maka kita coba pakai momen-momen pengajaran. Misalnya apa? Misalnya waktu lihat ibu hamil di gereja ya. Lalu dia tanya, itu perut kok kenapa gede? Kolesterol. Enggak gitu ya. Kita mesti bilang itu ada bayi di dalamnya gitu. Lalu kita pakai momen itu untuk mengajarkan kenapa ada bayi gitu. Mulai dari situ. Lalu kadang-kadang juga pergi ke zoo tiba-tiba zebranya lagi making love gitu, lagi begituan. Terus kita langsung tutup mata, anak nggak boleh gitu ya. Sebenarnya itu momen untuk kita bilang, itu lagi ngapain, lagi perang ya, atau lagi apa? Enggak, mereka lagi buat bayi gitu ya, buat baby giraffe atau baby zebra. Oh begitu ya, iya. Terus nanti coba ngomong gitu, sebagaimana itu dua zebra itu melakukan itu untuk bikin anak, orang tua juga demikian. Lalu misalnya di ruang tunggu, lalu ada majalah yang agak terbuka, wanita-wanita pakai baju terbuka, atau misalnya ke mall gitu ya, ada iklan-iklan yang wanitanya setengah terbuka gitu. Kita langsung tutup mata anak, atau saudara pakai momen itu untuk kesempatan. Kebanyakan dari kita langsung belok kiri supaya anak jangan lihat itu kan. Tapi justru emangnya itu anak nanti nggak bakal jadi remaja jalan ke mall sendirian. Kan satu saat dia akan lihat juga gitu. Jadi daripada kita menghindari dan pura-pura nggak lihat, nggak aware, pakai momen itu justru untuk bilang, nah menurut kamu kenapa wanita itu bajunya sangat minim dan tipis? Kalau menurut kamu apa gitu ya. Terus mulai ada dialog. Nanti kalau yang saudara jangan kaget atau jantungan juga kalau anak prianya bilang saya suka mami gitu. Jadi mesti bilang gitu, kalau suka bilang bagus, berarti kamu ada ketertarikan dan itu normal, dan baru kita masuk ke dalam ininya. Nanti sesi 3 kita akan gitu. Tapi intinya adalah coba pakai momen-momen di mana yang momennya itu pasti banyak gitu ya. Mulai dari tadi ibu hamil, binatang, yang di zoo, wanita gitu, dan dan mereka pasti akan belajar tentang informasi seks
Kalau nggak dari Bapak Ibu, mereka akan belajar dari yang lain. Itu aja pokoknya, diktumnya ya. Kalau mereka tidak belajar dari Bapak Ibu, yang kita bisa filter, kita bisa masukin value-value yang sesuai Alkitab, atau mereka akan mendengarnya dari teman sebaya mereka, atau dari orang-orang yang lain gitu. Ya, dan semakin ditunda, semakin jarang, semakin awkward. Saya mulai bacakan itu ya, yang ini ke anak-anak. Ya awalnya memang canggung ya, tapi lama-kelamaan setelah mulai terus dijalani, anak-anak nggak canggung kok gitu. Yang canggung kita orang tua loh. Kita yang ngeri-ngeri duluan. Padahal anak enggak. Anak sih nanyanya innocent, naif-naif lugu aja gitu ya. Gitu. Waktu dibilang tentang melahirkan gitu ya. Pertanyaannya enggak yang gimana. Dia cuma bilang, emangnya kepala baby bisa keluar dari itunya mami gitu ya. Kan gede kepalanya gitu. Ya bisa dijelasin. Nanti itu di sesi ketiga kita akan coba bahas gitu. Jadi yang ini adalah pakai setiap momen pengajaran, jangan tunda, pakai setiap kesempatan, jangan berpikir satu kali enough. Saudara pernah lihat ini nggak? Ada trotoar yang ada lubangnya. Karena apa? Karena ada itu tuh water drops ya, yang jatuh terus menerus bertahun-tahun sampai batunya bolong. Nah, kenapa bisa bolong? Bisa nggak saya harus nunggu 7 tahun untuk bikin bolong, saya nggak ada waktu. Saya pakai satu jerigen air, saya langsung, bisa nggak bolong? Nggak bisa kan? Itu kenapa bisa akhirnya bolong, nancep? Drip method namanya ini. Drip method ya. Kita kalau mau mendidik sexual education kepada anak-anak kita, jangan model buffet gitu, jangan model guyur, tapi model drip ya. Kecil sampai mereka terbiasa gitu. Sampai mereka nanti akhirnya kalau ada isu tentang apa, mereka akan tanya kepada papi mami gitu ya. Mami, itu teman-teman pada ngomongin tentang oral sex, menurut mami gimana? Nah, sampai kalau dia bisa sampai ke level itu, saudara sebagai ibu sudah sukses. Karena anak nggak tanya Google dulu, dia tanya maminya dulu gitu. Itu dia bisa sampai ke situ, kenapa? Karena sudah terbiasa untuk nanya, sudah terbiasa nggak langsung mamanya langsung kuasa samurai. Apa kamu? Zret. Enggak ya, tapi karena sudah dibiasakan drip method, anak-anak merasa aman untuk bertanya. Itu. Termasuk apa Bapak Ibu? Termasuk kalau baca Alkitab, hal-hal yang sensitif jangan di skip. Tapi coba nanti kita bakal lihat ya, disesuaikan juga dengan age-nya gitu. Jadi jangan, kalau untuk urusan perselingkuhan, untuk urusan itu ya hal-hal yang kita rasa tabu gitu, itu jangan di skip. Karena one day kalau mereka jadi remaja, pemuda, mereka akan bilang, kok saya nggak pernah dengar cerita tentang Daud Batsheba ya? Kok saya nggak pernah tahu cerita ini? Karena udah di skip dulu sama papa mamanya. Lalu dia akan bilang, papa mama ini ya nggak bener ini, skip Bible, bukankah sola scriptura harusnya gitu. Lalu mulai dia lose trust. Pesan-pesan, ya terima kasih Bu. Yang kelima adalah pesan-pesan yang akurat dan eksplisit adalah yang terbaik. Bapak Ibu, saya pertama kali ngajar ini kepada anak-anak, canggung banget untuk ngomongin ya. Nanti di yang paling awal itu adalah ngomongin tentang tubuh ya. Jadi nggak ini, kita nggak dianjurkan untuk mengganti dengan kalimat-kalimat yang lain gitu ya. Yaitu ngomong, maksudnya pria, kamu anak laki-laki, kamu punya penis. Jangan ganti dengan belalai gajah, burung, lalu apapun itulah, nanti Monas gitu ya, kreatif mungkin gitu. Tapi nanti kenapa kita harus eksplisit? Karena nanti kalau ada om-om bilang, aku mau lihat penismu. Penis itu apa om? Gitu. Nanti dia bingung, penis adalah ini, lalu dia buka ini. Anak kita nggak terbiasa karena nggak tahu, taunya Monas, taunya belalai gajah gitu. Nanti ketika harus menghadapi tantangan dia nggak tahu. Jadi dia bilang, anak pria punya penis, anak wanita punya vagina gitu. Jadi bukan ganti dengan yang lain-lain. Tapi kita ketika ngajarin,
bukan hanya tidak canggung, tapi kita juga tidak main-main atau menertawakan jorok-jorok gitu. Jadi supaya mereka juga tahu. Waktu saya ajarin ini ke anak ya, yang mesti bilang gitu, ini private parts yang bukan yang kita bebas ngomong di keluarga, tapi di umum di sekolah ya jangan dibahas secara ini main-main kepada temannya, karena ada anak saya habis diajarin secara eksplisit gini, terus besokannya kokonya bilang, kemarin si Rejoice tanya temannya, kamu punya vagina nggak? Untung ibu guru nggak dengar ya, gitu. Tapi sekali lagi kita tradisi timur yang masih sangat tabu tadi gitu kan, nanti mikirnya kemana-mana gitu, ya anak pendeta pula gitu. Nah tapi ya gitu, kita mesti ajarin. Walaupun ini kita harus eksplisit, kita harus akurat, eksplisit, tapi anak-anak yang masih lugu, naif gitu, jangan sampai dia ngomong-ngomong terus-menerus gitu di luaran gitu. Oke. Lalu yang ke-6 ya. Pesan-pesan positif itu kuat pengaruhnya. Ini terutama bagi mama-mama, ibu-ibu. Jangan semuanya jangan. Apa kata favorit mama? Jangan. Kamu ya jangan, tuh kan jangan lagi mama. Gitu. Jadi jangan, semua jangan gitu. Tapi nggak ada positifnya. Apalagi kita di tradisi timur yang sangat punya, saya rasa ini culture yang tidak baik ya. Yang nggak pernah muji anak. Anak itu mau nilainya atau pencapaiannya sebagus apapun, saya udah dapat 95, kenapa nggak 100? Gitu ya. Saya sudah dapat A, mama, kenapa nggak A+? Nanti kalau udah A+, kenapa nggak A++? Pokoknya nggak pernah capai standar. Karena di balik itu mungkin motivasinya baik supaya dia nggak puas diri, supaya dia berjuang, tapi tetap kita harus balance antara yang negatif harus ditegur, yang positif kalau dia berhasil mencapai pencapaian yang harus di acknowledge, dipuji, kita memberikan pujian yang sesuai juga gitu ya. Jadi pesan di awal Alkitab tadi kita sudah bahas, ketika Alkitab membahas tentang seksualitas, Alkitab membahas secara positif dan secara baik. Tuhan katakan baik, maka jangan sampai anak dapat kesan ini satu hal yang tabu, negatif, jorok, najis, tapi sesuatu yang positif juga. Yang ke-7, cerita adalah alat pengajaran yang kuat. Saudara kalau pengen anak-anak benar-benar nancep, bukan lewat perintah tapi lewat cerita. Karena kita makhluk naratif. Saudara juga aware kan, saudara seringkali lupa isi khotbahnya apa tapi ingat ilustrasinya. Betul ya? Saudara ingat ilustrasinya Pak Tama yang pakai helm nabrak polisi gitu. Nah itu kalau ditanya Pak Tama khotbah apa di speak atau di analisis, nggak tahu, tapi saya ingat ilustrasinya. Dia pakai helm terbalik nabrak polisi. Tapi intinya apa? Kita lupa. Karena apa? Karena cerita itu engaging, cerita itu masuk ke dalam hati kita lebih dari sekedar kalimat-kalimat gitu. Saya ingat cerita ini ya. Anak saya itu kalau ke supermarket dia lari-lari sendirian, lalu mamanya kan khawatir ya, lagi pilih jamur, lagi pilih tomat, anaknya hilang kemana, nanti kamu diculik gitu, seakan-akan supermarket isinya penculik semua. Lalu bilang, kamu nggak boleh kemana-mana ya nak, ini namanya anak-anak ya, kalau lihat mainan, lihat apa kan langsung pecicilan begitu. Pokoknya di ngomongin nggak pernah mau deh, nggak pernah mau stay di samping mamanya gitu. Satu hari kita punya kebiasaan anak itu supaya bisa punya kebiasaan baca, kita punya buku library yang banyak banget. Lalu setiap malam kita baca bareng-bareng, anak-anak boleh pilih gitu. Nah anak yang paling kecil ini pilih satu komik namanya Bruno Lost Bruno atau apa gitu. Jadi ada beruang kecil, simple banget itu. Ini waktu masih kecil banget gitu. Lalu ceritanya si Little Bruno ini ke supermarket sama mamanya. Lalu mamanya bilang, kamu jangan kemana-mana ya, nanti kamu hilang. Lalu si Bruno matanya lihat ke bagian mainan, lalu mulai menuju ke mainan. Dan lama-lama
mamanya sudah hilang dan dia asik main. Sampai dia lihat mamanya hilang. Lalu si Bruno nangis-nangis gitu. Mama hilang, aku di mana? Lalu ada petugas yang akhirnya ketemu, dampingi Bruno. Bruno, kenapa? Mama hilang. Oke, lalu sama-sama cari. Lalu ketemu mamanya lagi. Lalu Brunonya lari menggapai dan memeluk mamanya. Lalu mamanya bilang, untung kamu bisa ketemu ya Bruno. Selesai gitu doang, simple. Satu hari istri saya ke supermarket. Terus dia bingung, kenapa anak ini gak pecicilan hari ini? Terus gandengan tangan gitu. Kenapa? Kok tumben kamu gak lari-lari? Saya gak mau hilang seperti Bruno. Padahal gak ada. Itu bacanya udah berapa hari yang lalu. Terus mamanya gak ngoceh-ngoceh. Tapi dia bisa sadar sendiri kenapa? The power of story. The power of story. Ngoceh sampai berbusa, itu anak gak taat. Dia dengar satu cerita Little Bruno hilang, dia inget itu. Padahal udah semingguan lebih ya. Itu ya power of story. Sekali lagi, tadi saya udah bahas, kenapa Alkitab nggak bahas tentang bahaya seks atau segala macam. Alkitab menyajikan cerita-cerita ketika seks disimpangkan, hasilnya adalah kehancuran, hasilnya adalah destruction. Ya, Alkitab pakai cerita. Dan cerita itu powerfulnya, begitu powerful bisa sampai arah hidup itu berubah. Ada satu anak di sekolah Kristen Calvin yang bilang, saya mau jadi insinyur, saya mau jadi misionari. Itu ditelusuri kenapa? Karena saya pernah baca biografinya satu ilmuwan apa gitu ya, di library. Hanya karena dia baca buku itu, dia tergugah sekali. Lalu cerita hidupnya itu dia mau adopsi menjadi cerita hidupnya sendiri gitu. Jadi ini ya saudara, kita mesti sebagai orang tua belajar juga, bukan hanya perintah aja, tapi mengajarkan lewat cerita. Dan salah satu, saudara nggak perlu jadi ahli bercerita yang hebat gitu, karena nggak banyak orang bisa jago bercerita juga. Tapi sekedar bacakan Alkitab, karena Alkitab itu buku cerita. Ceritakan aja itu terus menerus supaya anak masuk ke dalam cerita Alkitab, melihat Alkitab sebagai satu cerita, bukan buku primbon yang terpisah-pisah, tapi satu gambaran besar rencana Allah yang besar. Yang ke-8, Anda dapat dan harus menginokulasi anak-anak Anda untuk melawan keyakinan yang merusak. Inokulasi itu ya, vaksin ya, vaksin. Jadi dimasukkan bakteri yang jahat, yang sedikit, untuk antibodi bisa melawan. Dan satu hal, kita nggak akan bisa sepenuhnya membentuk anak kita steril daripada pengaruh buruk. Nggak akan bisa saudara. Malah itu bukannya bagus juga fully steril, malah berbahaya ya. Anak-anak itu malah justru nggak bisa tahu mana yang benar, mana yang enggak, karena sudah diproteksi seluruhnya. Patong pernah kasih satu ilustrasi. Ada orang tua yang sangat-sangat ingin protek anaknya. Jadi kalau koran ada berita yang negatif, digunting dulu sama papa mamanya. Kalau baca koran, semua urusan tentang pemerkosaan, pembunuhan, apapun gitu ya, semua digunting dulu gitu. Jadi anak baca berita yang positif aja. Lalu si anak suka main ke tetangga. Terus ditanya kenapa? Mau cari yang bolong-bolong itu. Mau cari berita yang bolong-bolong tadi. Semakin dibolongin, semakin anak rasa pengen tahu apa ini yang papa bolongin gitu ya. Jadi datang ke tetangga yang korannya masih lengkap, belum dibolongin. Nah dia malah fokus ke sono. Sama kayak saudara kalau mau anak itu makin tergoda, jangan bilang jangan buka tudung sajinya. Yang dilakukan oleh anak adalah buka gitu. Karena anak kan curiosity gitu ya. Curiosity itu sangat penting di dalam hidup anak-anak. Jadi nanti ada film-film yang kayaknya semua orang nonton, saya juga pengen nonton, terus kita selalu bilang nggak boleh. Mungkin cara yang terbaik adalah nonton bareng itu anak. Dan waktu pulang kita dampingi dan kita tanya. Jadi kemarin anak-anak saya pengen nonton Minion gitu ya. Oke, kita nonton Minion.
Nanti waktu pulang kita bahas gitu ya. Menurut kamu apa bagusnya? Kenapa kamu suka ini? Kenapa hal mana yang menurut kamu nggak bagus? Yang udah lebih gede udah bisa diajak kritis tuh. Menurut kamu yang nggak bagus dari film ini apa? Oh ini Daddy ya, gitu ya. Oke, betul. Kamu berarti udah mulai bisa sedikit tahu membedakan mana yang baik, mana yang enggak gitu. Jadi seringkali kita nggak cukup cuman sekedar saying no, blocking semua. Mungkin cara yang lebih baik adalah sesuai itunya kita ini ya, kita sesuai. Tapi jangan kebablasan juga. Kemarin ada orang tua yang bawa apa itu? Deadpool versus Wolverine, anak umur 3 tahun. Terus keluar nyesel. Aduh, saya pikir ini film Disney yang biasa dalamnya hancur lebur gitu. Jadi tahu batas juga ya, bijaksana juga mana yang bisa, mana yang enggak gitu. Jangan jangan kebablasan. Nomor 9. Pengulangan, repetisi itu penting. Pengulangan itu benar-benar penting. Saya ulang ya Bapak Ibu. Pengulangan, repetisi itu penting. Pengulangan itu benar-benar penting. Nah kalau saya ulang 5 kali lagi, saudara mulai bete, bosen ya. Saya tahu gitu, tapi jangan ngulang kayak tape rusak, recorder butut gitu. Sama anak-anak mungkin udah bosen sama tape recorder mama yang membosankan. Nah caranya gimana? Ya beda approach gitu. Jangan ngomong hal yang sama lagi. Karena dunia selalu mengulang dengan cara yang kreatif. Dengan musik yang berbeda tapi intinya sama gitu ya. Dengan movie yang berbeda tapi intinya sama gitu ya. Follow your heart. Setiap movie intinya kan sama. Follow your heart. Tapi ceritanya beda-beda. Maka kita orang tua diharapkan juga bisa kreatif untuk mengemas warningnya kita, mengemas pesan kita dengan cara yang berbeda. Ya Alkitab sangat kreatif gitu ya, membahas dengan ada cerita perjanjian lama, perjanjian baru gitu. Yang ke-10, relasi anak orang tua yang akrab, positif dan berimbang itu penting. Riset membuktikan bahwa anak-anak remaja bisa tidak bereksperimen dengan seks ketika mereka punya relasi yang akrab dengan orang tua. Anak-anak yang tidak punya relasi yang dekat dengan orang tua jauh lebih rentan untuk mencari tahu dan jatuh eksperimen seks bebas dengan sendirinya. Nah, sama ya saudara kayak tadi ya. Kalau di rumah dia itu tidak kenyang relasi, di rumah dia tidak mendapatkan relasi, tidak mendapatkan affection, tidak mendapatkan cinta kasih dari orang tua, dia akan mencarinya di tempat-tempat yang lain. Dan banyak pria-pria hidung belang yang akan siap memberikan yang dicari oleh anak-anak wanita kita. Riset membuktikan, saudara kalau ke supermarket dengan perut yang kosong dan lapar, saudara akan membeli lebih daripada seharusnya. Tapi kalau saudara pergi supermarket dengan hati yang kenyang, saudara biasanya tidak beli yang tidak perlu. Gitu. Jadi kalau nggak mau overspending, ke supermarket makan kenyang-kenyang dulu. Sama. Kalau anak kita itu kelaparan, lapar relasi, dia akan mulai mencarinya di tempat yang lain yang luar. Yang ke-11 dan 12, kayaknya waktu sudah lewat kita cepat aja ya. Seksualitas bukanlah hal yang terpenting dalam hidup. Lihatlah gambaran besarnya, sama seperti yang tadi pertama. Bahwa kita mesti bukan cuma pragmatis bicara tentang jangan sampai hamil di luar nikah. Tapi kita mesti lihat bagaimana anak ini bisa menjadi anak yang dipakai Tuhan di dalam kerajaan Tuhan. Dan kita bukan hanya urusan seks, masih banyak tantangan-tantangan yang lain ya. Masih banyak berhala-berhala yang dihadapi anak kita, tentang bagaimana kesombongannya, bagaimana dia mendapatkan di tempat yang lain. Yang ke-12, Allah kita dapat mengampuni, memulihkan dan menebus apapun. Ini yang paling sulit kita amini kalau kita nanti benar-benar anak kita jatuh ke dalam skandal yang besar. Dan bagaimana kita akan mencoba mengamini ini dengan sangat susah payah. Tapi disitulah mungkin baru ada anugerah Tuhan yang benar-benar real. Bahwa Tuhan mampu mengampuni, memulihkan dan menebus apapun, sedalam apapun. Karena Tuhan kita Yesus Kristus sudah sampai kepada neraka paling dalam. Tidak ada yang lebih dalam daripada itu untuk Dia lakukan menebus kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami tidak sendirian, kami tidak
kehilangan arah, tapi lewat Alkitab kami diarahkan seperti mempunyai kompas ke arah mana kami berjalan. Bahwa ketika Engkau menciptakan kami untuk satu purpose, Engkau juga memberikan peta, Engkau memberikan kompas, dan Engkau juga memberikan pemandu-pemandu untuk kami bisa tahu ke arah mana kami berjalan, ke arah mana kami harus melangkah. Kiranya kami semua di sini ya Tuhan sebagai remaja, pemuda dan juga orang tua yang kebingungan menghadapi gempuran yang begitu banyak dari dunia, kami punya pengharapan dan kami punya kekuatan di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapak dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan sekali lagi kami masuk di sesi yang ketiga. Sesi di mana kami boleh belajar menggumuli lebih secara praktis bagaimana kami membimbing hati anak-anak kami kepada kekudusan, kepada rencana Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang juga memakai kami, orang tua, sebagai wakil-Mu ya Tuhan di dalam segala kelemahan, keterbatasan kami juga boleh Tuhan pakai menjadi alat anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita di sesi ketiga kita akan coba masuk ke dalam hal praktisnya, how to-nya ya. Bagaimana ngomongnya, bagaimana level anak ini, level-levelnya kita harus ngomong apa bagi anak yang masih kecil, bagi anak yang sudah lebih dewasa, bagi anak yang mulai masuk ke dalam remaja gitu. Tapi yang pertama saudara, sebelum kita masuk ke dalam semua hal tersebut, saya mau coba tanamkan satu attitude. Kalau tadi sesi pertama attitude positif gitu. Yang kedua ini adalah saya mau coba tanamkan kepada kita bukan menjadi orang tua yang reaktif, tapi orang tua yang interaktif. Bukan overreact, tapi kita menanggapi menjadi interaksi ya. Bapak Ibu, kita yang zaman dulu mungkin pernah main game ini gak? Nama gamenya kalau nggak salah 1942 ya. Pesawat yang tembak, lalu di sini banyak pesawat-pesawat musuh yang menghujani kita ya. Dengan ini lalu kita mesti coba navigate, kita mencoba menghindar dari yang makin lama peluru-peluru yang menghujani kita, pesawat kita makin banyak dan akhirnya kalau kena tembak ya game over gitu. Nah, kita mesti sadar satu hal, anak kita menghadapi tembakan-tembakan, bombardir, serangan-serangan dari dunia yang begitu banyak. Jadi, satu saat kita mungkin akan menghadapi anak-anak kita jatuh di dalam masalah. Nah, sekarang kita mesti mencoba mempersiapkan diri daripada kita bersikap idealis, anak saya nggak mungkin jatuh gitu ya. Tapi kita mesti mulai belajar bersiap diri bagaimana kalau anak kita satu saat confess, satu saat mengaku, satu saat datang kepada kita dan berkata mereka jatuh di dalam dosa ini, di dalam dosa itu secara seksual, dan bagaimana kita menanggapi. Hal yang pertama adalah wajar kalau ortu marah melihat anaknya jatuh ke dalam dosa seksual. Tapi kita juga harus pertama sadar betapa sulitnya ya anak-anak kita menavigasi serangan-serangan dari dunia tersebut gitu. Jadi ada satu cerita anggap aja seorang anak namanya Budi deh ya. Mungkin sekarang udah agak jarang ya nama Budi ya. Kalau dulu kan nama paling populer gitu. Kalau nanti saya bilang Michael, Aaron, ini banyak lagi. Ada Michael di sini. Tapi kalau Budi kayaknya agak jarang tuh. Karena saya kalau ke sekolah, nama anak-anak ada nama Prancis, ada nama Jepang, nama Inggris. Gak ada lagi Heru. Itu udah jadi malu langka. Punah Heru. Peter masih banyak lah, Peter. Tapi Heru, Budi, Ahmad, nah itu udah makin punah ya. Jadi saya kalau pakai Budi kayaknya cukup. Ada pengurus nama Budi Pak? Nanti tersinggung lagi habis ini. Oke, si Budi ya. Budi, mamanya Budi kaget banget. Karena waktu mamanya pakai laptop, mamanya waktu mau ngetik sesuatu,
terbuka histori dari search sebelum-sebelumnya yang dipakai oleh si Budi gitu. Waktu dilihat, wah ternyata link-link porn yang menjijikan dan luar biasa lah gitu. Lalu mamanya itu kaget, surprise banget, dia nggak berpikir Budi akan jatuh ke dalam dosa pornografi yang demikian gitu. Maka besok siangnya ketika Budi pulang sekolah, mama sama papa sudah di sofa. Budi pulang, lihat mama papa di sofa berdua menyambut, mulai lihat antenanya nyala, something wrong ini. Lalu datang, lalu mama langsung mulai, Budi langsung kasih tahu ya kemarin gitu. Lalu mama dengan agak nangis-nangis berulang-ulang bilang kepada Budi, mengapa Budi, mengapa gitu. Budi disudutkan demikian, Budi cuma bisa berkata, aku enggak tahu ma, saya enggak tahu ma, tapi saya enggak bisa berhenti. Terus mamanya terupus, kenapa kamu bisa sampai begitu Budi, kenapa kamu akhirnya jatuh Budi, begitu terus. Sampai akhirnya papanya akhirnya turun tangan dan Papa Budi berkata dengan hal yang sangat bijaksana ya, bilang kepada istrinya, sayang, anak kita itu enggak tahu penyebabnya, tapi yang dia butuhkan adalah sekarang dia sedang minta kita untuk menolong dia. Jadi sekarang kita fokus untuk bagaimana menolong anak kita dibanding cari tahu kenapa dia bisa jatuh demikian. Jika kita bersedia duduk dan sungguh-sungguh dengerin curhatan anak kita, kita mungkin baru menemukan beberapa kenyataan yang bikin kaget yang kita nggak siap hadapi mungkin ya. Ada satu anak pendeta, anak pendeta yang hamil di luar nikah. Lalu diusir oleh papa mamanya, dan anak pendeta ini nggak ada tempat tinggal, dan akhirnya satu-satunya orang yang mau menampung dia adalah seorang pria alkoholik pemabuk gitu. Dan sepanjang kehamilannya 9 bulan itu kita bisa bayangkan betapa tidak idealnya dan betapa abusifnya kondisi di dalam rumah tersebut bagi si mama dan bayi yang dilahirkan. Akhirnya singkat cerita, si anak pendeta ini sesudah melahirkan akhirnya membuat luluh juga orang tuanya dan mulai akhirnya diterima kembali ke rumahnya gitu. Dan waktu diinterview oleh si penulis buku ini ya, dia tanya gitu ya, kamu sekarang sebagai ortu, apa yang akan kamu lakukan agar anakmu tidak melakukan kesalahan yang sama? Dan si anak ini menjawab ya, yang baru melahirkan nih, aku akan membicarakan dengan anak saya tentang seks bukan hanya sekali tetapi berkali-kali, karena ortu saya tidak pernah membicarakan tentang sex education. Papa saya tidak mau membahas hal itu. Dia pernah sih minta mama saya datang ke kamar untuk ngajarin saya tentang hal itu. That's it, satu kali itu saja. And it's not enough for me. Saya punya banyak pertanyaan, saya punya banyak pergumulan, saya punya banyak keingintahuan, tapi sayangnya mereka tidak mau membicarakannya. Jadi ya, respon saya tidak tanya lagi kepada mereka. Dan saya mencari tahu sendiri. Dan saya mencari tahu di tempat-tempat yang salah, yang membuat saya end up hamil di luar nikah. Maka yang pertama kita mungkin harus tekankan sekali lagi, bagaimana kita sebagai ortu itu menciptakan suasana yang mendorong anak kita itu datang ke kita, nanya ke kita, dibanding mereka cari tahu sendiri di luar sana, yang belum tentu jawabannya sesuai dengan Alkitab. So, stop preaching and start listening. Ada satu pemuda pernah bilang, sebenarnya kalau mau menghibur ya Pak, datang ke bar itu lebih menghibur loh dibanding datang ke gereja. Karena kalau datang ke bar, orang-orang bermasalah semua itu siap mendengar. Saya punya permasalahan besar, dia juga punya permasalahan besar, ya kita saling curhat, kita saling curcol. Dia mendengarkan, saya juga mendengarkan. Ya sama-sama nggak ada solusi sih Pak, sama-sama muter-muter aja, tapi seenggaknya agak lebih lega didengarkan gitu. Tapi kalau di gereja baru ngomong satu hal, langsung keluar itu ayat-ayat Alkitab, langsung keluar itu doktrin kedaulatan Allah berkata, Calvin, Luther berkata gitu.
Ya capek dulu Pak, belum didengarkan sudah langsung dikuliahin gitu. Mungkin yang pertama kita perlu lakukan sebagai orang tua terutama ya. Kalau anak kita datang kepada kita dan menceritakan kabar atau berbicara tentang sesuatu yang skandal atau kegagalan atau apapun, langkah pertama yang kita perlu belajar, ini kan praktis ya, ketiga ini. Jangan buat keputusan apapun. Tahan dulu, jangan ngamuk dulu. Misalnya apa? Saya ketangkap basah bahwa nonton pornografi di sekolah. Wah, itu kan langsung mama langsung ambil golok biasanya. Papa ambil apa AK-47 atau apa gitu ya. Langsung tuh anak dipancung atau digoreng berkali-kali atau apa. Hal pertama adalah, nah, papa mama perlu proses ini dulu. Besok kami akan ngomong lagi lebih lanjut dengan kamu. Itu apa? Itu berarti Bapak Ibu punya waktu untuk proses dulu, supaya enggak menghukum lebih daripada seharusnya, dan juga Bapak Ibu bisa menenangkan dulu gitu ya, bisa refleksi dulu. Dan si anak itu, kita tahu ya Bapak Ibu, kalau kita sedang berdosa besar, salah satu yang membuat kepuasan kita itu kita dihukum. Jadi kayak ada pelampiasannya ya. Saya juga wah seru nih, baru kena hukuman. Nah saya juga dihukum, saya merasa impas gitu. Tapi ketika anak itu dibiarkan tenang dulu, dia juga mengambil momen ya. Dia juga bisa punya refleksi, kenapa ya saya bisa begini, dan besok bagaimana saya harus menghadap kepada papa mama. Jadi dia juga tenangkan kepala dulu, mama papa juga bisa tenangkan kepala dulu gitu. Baru besok ambil keputusan yang lebih sesuai, sudah didiskusikan orang tua bagaimana gitu. Yang pertama tadi ya, jangan bereaksi berlebihan, tapi mencoba punya interaksi. Jadi kita setelah kepala lebih dingin, kita bisa bicara dengan lebih lanjut, mengapa, prosesnya bagaimana, lalu langkah-langkah ke depan yang kita bisa bantu dia itu bagaimana. Jadi kita perlu dialog, bukan monolog, bukan preaching. Stop preaching and start listening and start datang ya. Bersyukur ya Bapak Ibu, kalau hal pertama yang mungkin kita mesti syukurin ya, kalau dia ngaku ya, itu hal yang kita mesti akuin, bersyukur dulu bahwa dia ngaku. Bukan kita dapat SP dari kepala sekolah atau telepon dari Polres atau Polsek, itu lebih mengerikan. Tapi kalau anak kita berani datang confess, mungkin instead of langsung menghukum, kita bahkan mesti appreciate ya dalam hal tersebut. Kita bukan appreciate dosanya, tapi kita appreciate bahwa dia mau confess gitu. Itu hal yang pertama. Supaya apa? Supaya next time dia punya culture of confession, bukan culture of menutup-nutupi ya, menutup-nutupi. Jadi bersyukur kalau dia masih tanya lebih lanjut gitu. Kita bisa korek lebih dalam lagi, kita bisa minta dia coba ceritakan lebih lengkap, kita bisa coba berespon dengan lebih jelas lagi. Karena akan ada masanya nanti ketika dia sudah kuliah, sudah ini, dia nggak akan datang kepada kita sebagai orang tua. Dia yang harus menanggung konsekuensinya sendiri. Jadi selama dia masih di dalam pendampingan kita sebagai orang tua, ambillah kesempatan-kesempatan, baik itu yang hal-hal yang baik maupun hal-hal yang kurang baik, pakai momen-momen itu sebagai momen-momen pengajaran. Bagaimana justru seringkali Bapak Ibu ya, momen-momen ketika dia jatuh, itu momen penginjilan untuk membawa hati anak kita kepada pertobatan yang sejati. Karena anak orang Kristen dari kecil kan dibawa ke sekolah minggu kan, udah dijejelin pengakuan iman rasuli, dijejelin doktrin-doktrin Alkitab dan yang lain yang mungkin hanya nempel di sini tapi nggak pernah turun ke dalam hati gitu. Nah itu mungkin momen di mana dia benar-benar sekarang diperhadapkan berdiri di hadapan tahta Allah dan harus bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Dan itu momen yang harusnya kita ambil untuk menjadi momen pengajaran.
Sekarang saya mau coba masuk ke dalam ini ya. Saya mau coba promosikan buku ini, buku yang baik ketika kita menghadapi, karena kita semua tadi tidak siap, tidak mampu, canggung. Ini adalah buku untuk kita orang tua dipersiapkan, gitu ya. Jadi saudara kalau masih pengen belajar lebih lanjut lagi dari seminar ini bukunya, gitu. Yang kita baca sebagai orang tua. Tapi kita penulis buku ini si Stan and Brenna Jones itu mereka mendesain supaya anak-anak itu didampingi baca. Jadi kita sebagai orang tua baca bersama-sama dengan anak. Jadi jangan saudara beli lalu bilang, bocah baca nih ya, besok kasih tahu mama, kasih tahu papa gitu. Enggak, kita yang justru bacakan. Di tengah segala kecanggungan tadi kita belajar untuk tidak canggung lagi nantinya. Jadi saya bacakan ini kepada anak yang pertama saya yang usia 4, ini usia 3-5 tahun. Jadi ini penekanannya ini baru 3-5 tahun ini baru tentang usia yang sangat-sangat muda ini. Pertanyaan yang masih sangat simpel gitu ya. Pertanyaan tentang, saya ingat itu ya, ada satu orang tua yang cerita ke saya gini. Wah, akhirnya ya saya harus menghadapi momen tersebut ketika saya harus memberikan sexual education. Saya sudah dengar gitu ya, orang tua harus memberikan, saya masih nunda-nunda gitu. Akhirnya anak ini datang gitu. Dia tanya, "Mah, saya dari mana?" Terus si mama ceritakan tentang vagina, tentang sperma, tentang ini, tentang semuanya jelas. "Kamu ngerti nak?" Anak umur 4 tahun ya. Nggak tahu mah. Teman saya bilang dia dari Surabaya. Saya dari mana mah? Kenapa mama kasih jawaban susah banget gitu, saya nggak ngerti. Semua yang mama ngomong tuh apa gitu. Oh ya nak, kamu bilang lah kamu dari Jakarta. Beres kan gitu ya. Tapi makanya pertama tanya dulu, kenapa kamu tanya itu? Karena mungkin pertanyaannya jauh lebih simpel dibanding yang kita expect. Itu salah satu dari cerita yang saya dengar gitu. Tapi saya juga menghadapi. Karena kalau kita nggak siap ya, kalau kita bukan yang proaktif, kita reaktif ya. Beneran waktu makan anak pertama yang gede tanya ya, "Mah, kita itu dilahirkan gimana prosesnya?" Si mama kelabakan, istri saya kelabakan ya. Terus pintu kebuka, papa pulang, tanya papa. Saya baru pulang, masih hun-hun, dia tanya, "Anak gimana lahirnya, prosesnya?" Saya ambil buku biologi, buku itu tuh yang tentang fisiologi ya manusia. Lalu saya cerita tentang ya pria punya pisang, lalu dari pisangnya ini gini. Terus si anak mulai lose interest gitu ya. Aduh pak, repot banget sih. Terus mama kayaknya mulai nangkep nih hint-hintnya. "Sing, kamu kenapa tanya itu?" "Iya di sekolah kan lagi diajarin itu kalau tanaman toge itu nanti bisa keluar benihnya lalu muncul tanaman yang baru begitu. Saya jadi bingung manusia gimana gitu ya. Lewat baby atau lewat telur? Sebenarnya gampang aja sih gitu ya. Lewat apa gitu. Akhirnya ya kayak gitu ya, overreact kita. Nah itu yang kita mungkin perlu tanya anak umur 4 tahun waktu tanya emak aku dari mana. Itu mungkin jawaban pertamanya Surabaya ya atau Jakarta gitu. Baru setelah itu kita yang proaktif pakai ini nih. Kita tanya gitu. Nah ini anak umur 3-5 tahun itu penekanannya baru tentang kamu itu pria wanita dan tubuh kamu itu diciptakan Tuhan baik adanya. Bedanya pria dan wanita apa? Tentang alat kelamin. Mereka perlu tahu bagaimana dilahirkan organ tubuh mereka begitu. Nah salah satu kalau misalnya nggak langsung begini, cue-nya ya pakai setiap momen tadi. Kita selalu pakai momen itu misalnya datang ke wedding ya. Datang ke wedding untuk bicarakan tentang pentingnya satu pria, satu wanita. Ya kita waktu bilang tentang marriage gitu ya. Satu pria, satu wanita. Kamu pernah gak? Kita udah pernah datang ke wedding banyak nak. Pernah gak lihat yang pria dengan pria? Enggak. Wanita dengan wanita? Enggak. Yang ininya yang mempelai wanitanya ada 2, pernah gak? Enggak. Nah dari situ ya, dari cerita yang mereka anak-anak 3-5 tuh masih gak bisa terima abstrak. Harus melihat yang konkret gitu ya.
pernikahan itu kan kata abstrak kan. Nah, bawa ke kondangan waktu datang gitu mereka tahu oh itu tuh pernikahan yang kayak gitu gitu. Jadi kalau saya bilang pernikahan mereka bingung-bingung. Saya tunjuk itu foto pernikahan mami daddy ya yang pakai jas dan pakai gaun putih. Oh itu pernikahan. Nah itu ya, satu pria satu wanita. Jadi dari kecil sudah ditanamkan tentang desainnya Tuhan tuh one man and one woman to be one in God. Itu kita mulai dari situ dulu yang very simple. Lalu cerita tentang perlu ceritakan tentang private parts, orang asing nggak boleh sentuh-sentuh. Jadi kalau ada orang asing, pembantu atau supir atau apapun, nggak boleh ya sentuh-sentuh bagian dari leher ke bawah gitu. Nggak boleh sembarangan. Kalau ada yang sentuh-sentuh, mesti cepat kasih tahu papa mama. Ini untuk menghindarkan anak-anak dari kecil itu beresiko masuk ke dalam pelecehan seksual. Ya. Jadi dari situ. Termasuk ini ya. Gender ya, gender kita mesti bilang kamu harus bersyukur kamu diciptakan wanita. Karena yang anak saya yang cewek kan 1, 3-nya cowok kan, dikelilingi gitu. Lalu dia mulai mainnya yang cowok-cowok lah gitu. Tapi somehow ya dia menikmati juga main-main boneka gitu. Tapi yang mesti bilang gitu. Lalu yang paling kecil lihat cecenya pakai bando, dia juga mau pakai bando gitu ya, mau pakai rok. Kayak kita bilang nggak boleh gitu. Jadi mesti ada agak jelas dulu gitu. Supaya apa? Supaya nggak kebablasan nanti. Ada satu cerita teman saya, teman istri saya gitu ya, yang anaknya tomboy banget, nggak pernah mau pakai baju wanita gitu. Dan inilah brutal juga lah kayak cowok gitu, mainnya juga dengan cowok. Jadi akhirnya gimana? Akhirnya mamanya bilang, oke, kamu mau pakai t-shirt sama celana panjang seperti hari-hari biasa, boleh. Tapi kalau ke gereja harus pakai rok, harus feminin gitu. Akhirnya bisa loh. Setelah dibiasakan berkali-kali gitu ya, setelah battle yang agak panjang, akhirnya anaknya sekarang feminin gitu. Jadi ada ini ya, ada hal yang harus kita jangan turutin anak kita 100% ngikutin maunya dia gitu. Karena sekarang yang terjadi di dalam dunia barat itu adalah anak bebas pilih gitu. Termasuk gender mereka, termasuk preferensi seksual mereka. Kalau dulu kamu pria ya pacaran sama yang wanita gitu. Sekarang bebas kamu. Sekarang lebih bebasnya lagi adalah gendermu pun kamu yang tentukan. Itu bukan orang tua yang tentukan, bukan Tuhan yang tentukan. Kamu yang tentukan. Jadi saya ini apa? Jadi gimana? Faktanya adalah fakta itu tidak bisa dibantah. Nanti ada satu orang yang against LGBT ya. Nanti 100 tahun lagi, waktu kita udah jadi kerangka, udah jadi tulang, itu yang menemukan kita, kerangka kita, dia yang menentukan kita itu pria atau wanita. Karena kerangka kita ya, kerangka kita itu punya alat kelamin apa gitu ya, punya modelnya seperti apa. Nah itulah yang kita nggak bisa deny. Sekarang yang yang benar-benar faktanya kita ini pria atau wanita tuh bukan ditentukan oleh feeling kita, tapi ya memang sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi kamu. Jadi situ mungkin umur 3-5 baru bercerita tentang ini ya, tentang tubuh sama tentang gender. Karena dari kecil jangan sampai mereka menjadi bingung akan mereka pria atau wanita. Usia 5-8. Usia 5-8 ini mulai menceritakan tentang before I was born, Allah tahu namaku. Mulai bicara tentang fakta-fakta dasar mengenai hubungan suami istri. Disajikan dalam konteks kasih dan keintiman pernikahan. Bahwa kita mesti bilang namanya pernikahan, papa mama itu adalah 2 orang yang saling mengasihi, 2 orang yang diciptakan Tuhan, 2 orang yang pengen memuliakan Tuhan. Lalu mereka diberikan tugas untuk mempunyai anak gitu. Dari situ baru mulai bicara tentang kelahiran, bagaimana bayi itu bisa dilahirkan. Lalu ortu tanya ya, umur 5-8, bayi itu kan baru TK ya. Lalu SD 1-2 ya. Ini nggak kepagian bicara bagaimana bayi keluar dari vagina. Itu nggak kepagian. Nah buku ini menjawab sekali lagi,
Tidak. Karena pesan pertama adalah pesan yang paling kuat. Itu ya. Jadi kalau kita berpikir ini terlalu dini buat kami, dunia sana, media nggak berpikir terlalu dini. Karena mainan atau bahkan kartun yang paling ini ya, yang paling basic gitu, yang kita pikir aman, itu sudah masuk tuh, Peppa Pig ya. Mulai ada itu Peppa Pig-nya, tetangganya itu papa dengan papa gitu, bukan papa dan mama lagi. Ya masih bagus sih secara keseluruhan, tapi mulai masuk dikit-dikit gitu. Nanti yang lain-lain juga sama. Ya karena Disney sekarang udah super liberal, jadi jangan berharap dia akan terus sesuai dengan prinsip Alkitab. Enggak saudara gitu ya. Jadi mulai dari film-film, kartun-kartun yang paling kecil aja mereka akan menyusupkan, mereka akan mulai mendidik anak kita. Jadi kalau kita pikir terlalu dini, kayaknya enggak. Mungkin kita harus mulai lebih dini. Nggak apa-apa kalau anak kita masih bengok-bengok, masih bingung. One day ketika mereka mulai klik, mereka tahu papa pernah ngajarin, papa pernah mention tentang kata itu ya, tentang proses itu. Nah untuk anak putri mungkin perlu mulai bicara tentang datang haid, datang bulan, tentang ya anak saya tanya kenapa mama keluar darah gitu ya. Ya dari situ mulai menjelaskan tentang prosesnya bagaimana gitu. Nah ini penting juga tetap mulai dengan story ya. Little story itu sangat menarik gitu. Istri saya ada satu buku tentang Little Rabbit. Kalau yang sebelumnya kan Little siapa Bruno ya. Ini Little Rabbit. Mulai gampang aja sih. Ini dia bacakan untuk anak yang kelas umur 7 sama umur 4. Jadi si rabbit itu lagi ngumpulin carrot banyak. Lalu dia tangannya kan terbatas. Jadi dia mau buka baju untuk pakai bajunya kumpulin carrot. Lalu mamanya grandma si rabbit bilang nggak boleh kasih tunjuk baju apa buka baju ke orang lain gitu. Nah itu story yang lebih nempel tuh dibanding papa emaknya berbusa ya, nggak boleh bugil-bugil keluar ruang tamu kemana gitu ya. Tapi kan kamu nggak boleh memperlihatkan naked bodies kepada orang asing gitu, sembarangan. Nah itu cerita itu stick tuh, karena the power of story tadi ya. Lalu cerita tentang ada uncle rabbit yang genit, yang mau pegang-pegang dia. Lalu ya ceritakan nggak boleh uncle siapapun termasuk uncle kamu pun gitu ya, pegang-pegang kamu, genit-genit sama kamu, nggak boleh gitu. Nah itu ada satu artikel bagaimana kita memprotek anak kita dari seksual predator ya, yang beroperasi sebenarnya, tapi kita nggak sadar aja. Salah satunya adalah ini, bilang kepada dia seakan-akan kasih plan, kasih skenarionya supaya dia bisa tahu bagaimana bereaksi di dalam situasi tersebut. Sama seperti ini ya Bapak Ibu, yang namanya pemadam kebakaran harus simulasi terus-menerus. Nanti kalau terjadi kebakaran gini gimana? Udah siap gitu ya. Taruh tangganya gimana? Siramnya bagaimana? Anak kita juga jangan berharap dia bisa berespon dengan tepat ketika situasi tadi terjadi. Nah, saya pernah bilang gini, ada satu metode ya, bikin password ya, bikin password. Kalau misalnya ada orang yang bilang ngaku-ngaku menjemput mewakili orang tua, misal kalau di sekolah atau di manapun gitu. Jadi, saya ini disuruh jemput kamu karena papa mama lagi sibuk urusan gitu. Yuk masuk ke mobil sekarang bareng. Ya udah dia percaya aja, datang. Wah itu berarti udah bahaya kan. Nah gimana? Bikin password, mesti tanya. Jadi kalau kamu dalam kondisi gitu, bagaimana passwordnya gitu? Passwordnya ini, kalau dia bisa jawab baru kamu ikut gitu. Kemarin saya sempat tanya juga ke anak-anak, kalau misalnya papa mama kecelakaan, terus kamu harus dijemput oleh supir Gojek yang papa mama utus di tempat les berenang. Lalu dia bilang, papa mau lagi kecelakaan, ayo cepet ikut kita ke rumah sakit gitu. Kamu ikut gak? Anak paling gede bilang, ikut pak, tapi pintunya gak mau dikunci.
Ya, kalau udah masuk ke mobil mah udah auto lock gitu ya. Udahlah, hilang lah ini anak semua gitu. Nah, itu gimana tuh? Mesti bikin password kan. Lalu kita bilang, pernah gak? Ingat gak? Papa mama pernah bilangin tentang password. Passwordnya apa? Lupa, Pak. Matilah. Ini anak semua bakal kena culik kayaknya. Tapi ya, itu yang mesti sebenarnya kita ulangi lagi. Karena we never know kapan itu benar-benar akan terjadi. Itu yang berikutnya ya, usia 5-8 kita mulai lebih eksplisit gitu di dalam bagaimana mama melahirkan bayi. Umur 8-12 ini sudah membahas fakta anak-anak mendekati masa puber. Dan saudara-saudara, masa puber itu masa peralihan yang mungkin sangat asing bagi anak-anak ya. Untuk yang wanita mulai datang bulan, yang pria mulai mimpi basah, lalu mulai suaranya jadi agak besar gitu. Mulai ada perubahan-perubahan secara biologis, secara tubuh, fisik maupun secara hormon. Maka kita mesti mulai agak membahas secara lebih mendetail lagi tentang hubungan seksual. Bagaimana kita menekankan hubungan seksual ini sesuatu yang rencana Tuhan dan harus disimpan bagi pernikahan suami dan istri. Dan kita bisa jelaskan bagaimana kalau ini dipakai di luar konteks pernikahan itu bukan sesuatu yang di dalam rencana Tuhan, sesuatu yang destruktif, sesuatu yang berdosa. Kita mesti tekankan itu terus menerus gitu ya bagi anak-anak kita. Sekali lagi, jangan berharap selesai dengan one time event. Oke, selesai nih baca buku ini, selesai. Tapi bagaimana drip method tadi ya, gitu. Nah, salah satunya anak saya nggak bisa berhenti, gimana bisa ngomong heart to heart gitu. Salah satu waktu terbaik Bapak Ibu adalah di mobil. Di mobil. Bicara heart to heart itu di mobil. Terutama perjalanan agak jauh ya. Dan itu nggak bisa kabur kemana-mana kan. Nggak bisa loncat-loncat, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu di mobil. Dan bagusnya adalah nggak harus tatap mata yang canggung terus menerus gitu. Dua-duanya ngadep ke depan kan. Tapi kita tetap bisa konsen dan dia tetap bisa ini juga ngobrol. Ya kadang-kadang untuk hal-hal yang kita memang pengen, saya ada dating sama satu persatu anak ya. Jadi supaya nggak selalu pergi dengan 4 anak. Kalau saya pengen sama istri, kita bagi tugas supaya bisa personal one to one. Ya jadi kadang-kadang kalau mamanya pengen belanja mungkin ke mall, dia cuma ajak 1 anak. Mungkin yang cewek 1 ini atau yang nomor 2 yang cowok gitu. Habis itu dia bisa ngomong, terus anak itu juga merasa perhatian 100%. Karena kalau enggak, kadang-kadang anak itu bisa merasa, kok semua perhatian sama yang paling kecil aja ya. Kok semua buntut-buntutnya harus ngikutin si dedek paling kecil ya gitu. Nonton mesti ngikutin dia, makan mesti ngikutin dia gitu. Nah kalau 1 ini bisa lebih personal, kamu mau makan apa? Gitu. Oh makan pizza, oke kita makan pizza. Wah itu jadi momen dating orang tua dengan anak personal. Kalau saya untuk anak yang paling kecil, datingnya nggak usah sulit-sulit harus ke restoran mahal atau enggak. Indomaret yuk, ya Indomaret gitu ya. Anak umur 4 tahun. Dibeliin Yakult aja udah happy banget gitu. Kita bersyukur ya, anak-anak kunci kebahagiaan simple ya. Gak kayak kita udah dewasa gitu. Dikasih segunung emas pun masih belum puas. Ya gitu ya, bawa anak-anak private moments, personal moments, dan coba pakai momen itu untuk bicara yang lebih personal. Gak harus selalu ngomongin seks sih, bisa juga ngomongin tentang relasi gitu ya, teman. Ini mungkin yang kita harus latih. Jangan orang tua pertanyaannya monoton itu lagi ya. Nah gimana sekolah? Baik. Ayo makan. Ya makan gitu, udah selesai pembicaraan. Terus besokan lagi pulang sekolah. Nak sekolah gimana? Baik mah. Yuk makan. Gitu aja. Nah gimana orang tua itu mesti belajar kreatif. Ada kok bahan-bahan di Instagram di mana gitu 7 pertanyaan atau 10 pertanyaan untuk ditanya kreatif untuk anak gitu ya. Masuk ke dalam dunia anak gitu ya. Nak, kamu tadi berantem sama siapa, Nak? Gitu ya. Siapa tadi yang
yang bagi makanannya kepada teman yang lain. Nah dari situ mulai ngomong, lalu dia cerita dan kita mulai tahu, oh temannya namanya Hosea, namanya Daniel gitu ya. Oh namanya ini ya si Daniel tapi paling takut sama anjing. Oh Daniel di Alkitab berani sama singa, tapi yang ini sama anjing aja takut gitu. Mulai muncul masuk ke dalam dunianya. Jadi itu yang mungkin kita bisa mulai lakukan, masuk dulu, connect dulu sebelum kita preach. Kita mesti connect baru talk. Jangan terlalu cepat. Ini ya, dari sesi ini saya takut Bapak Ibu setelah ini oke, kita mau sex education. Anak-anak duduk. Sekarang papa mama khotbah gitu. Tapi bagaimana kita pakai method ya, drip method gitu. Dan saya encourage juga kalian yang remaja, kalau orang tua Anda hadir di sini, kalian yang bisa proaktif juga. Jangan tunggu orang tua yang proaktif, karena mungkin kalian juga jangan ini ya, sayang ya papa mama nggak denger ini ya. Ya mungkin kalian yang justru mulai boleh memberikan ini ya, pertanyaan-pertanyaan kepada orang tua. Lalu usia 12 sampai 16 ini yang buku yang keempat ya. Ini buku yang lebih dewasanya gitu. Karena setelah 16 dianggap sudah dewasa ya. Udah bisa baca buku sendiri. Berarti ini yang memang udah agak tebal. Udah perkataan. Sedangkan kalau ini kan masih kartun-kartun gitu, banyak gambarnya. Yang di sini anak-anak ini memang udah lebih kita sudah assume anak itu tahu tentang seks. Maka di sini mesti masuk ke dalam hal-hal yang berkenaan dengan godaan gitu ya. Kita harus mulai mendapatkan informasi yang lebih rinci tentang topik-topik kontroversial seperti kontrasepsi, seperti misalnya masturbasi, seperti homoseksualitas, terus tentang premarital marriage. Bahkan tentang ada beberapa yang mereka mulai tanyakan tentang oral sex atau anal sex itu bagaimana gitu. Karena ada persepsi yang luas banget di luar sana kalau oral sex itu nggak dianggap seks karena nggak hamil kan. Jadi aman-aman aja untuk anak-anak remaja pemuda engage in oral sex karena nggak ada bahaya kehamilan. Bagaimana kita menanggapi hal tersebut gitu. Nah kalau anak nggak tanya ke kita, terus dia search dengan kata tersebut di Google, apa yang keluar? Yang keluar ya porn pasti. Nah, dia akan belajar bahwa itu sesuatu yang normal, wajar. Nah bagaimana kita menanggapi? Nah ini kan daripada dia cari di internet, kita yang inisiatif untuk mengajarkan sesuai dengan. Saudara jangan takut gini, jangan takut kalau saya yang ngomong duluan, nanti itu akan bikin dia jadi penasaran ini. Saudara, kita jangan naif bahwa anak kita nggak akan penasaran. Mungkin itu kali ya, anak kita itu penasaran banget. Anak-anak remaja itu pabrik hormon. Saya bilang ya, pabrik hormon yang keingintahuannya sangat besar. Jadi kita nggak kasih tahu pun, anak itu cepat atau lambat, sooner or later akan cari tahu sendiri. Daripada dia cari tahu di tempat yang salah-salah, yang ngaco-ngaco, mendingan mulai dari kita. Pesan pertama selalu yang paling stick. Jadi di sini kalau anak sudah lebih besar, kita mesti mengajari tahu kapan lari. Seperti di ayat 1 Korintus 6 ayat 18 ya. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Kita mesti ngajarin anak-anak kita cara berhenti bermain-main dengan bencana. Tapi Bapak Ibu, coba kita put aside anak-anak kita terlebih dahulu ya. Saya tanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu kalau menghadapi temptation, menghadapi godaan seksual, Bapak Ibu pasti selalu menang, pasti selalu bisa menghindar. Kita juga bergumul toh, maka kita juga sadar mereka bergumul lebih lagi. Karena kalau kita yang sudah lewatin asam garam, kita yang sudah tahu konsekuensinya aja masih bisa tersandung, masih bisa jatuh. Apalagi mereka ya yang dicekokin tanpa tahu konsekuensi,
Maksudnya mereka mungkin naif, nggak berpikir tentang konsekuensi hamil di luar nikah ya, harus membesarkan anak seperti apa, harus di DO, harus ini. Mereka mungkin nggak akan mikir sejauh itu. Mereka akan mikir sudah diajak, sudah naik ranjang, masa enggak menanggapi. Sampai situ mereka nggak akan mikir konsekuensi di belakang yang jauh, yang serius gitu. Tapi kita aja sebagai orang tua mungkin masih sangat mungkin untuk bisa jatuh, maka kita mesti pikirkan bagaimana anak-anak kita. Nggak heran Paulus menganjurkan kalau untuk urusan dosa seksual itu bukan di apologetika, nggak usah berdialog apologetika gitu ya. Nggak usah berargumen dengan predator seksual, nggak usah berargumen dengan pacar yang ingin hubungan lebih mendalam, masuk ke dalam seks, tapi mulai langsung kabur dari awal. Kalau kita tahu, ya sekarang mungkin di sini belum terlalu common yang namanya itu pesta perpisahan itu pesta seks. Tapi mungkin udah ada juga ininya bibit-bibitnya. Tapi kalau di Amerika yang namanya pesta perpisahan ya expected untuk pria dan wanita itu merayakan dengan seks gitu. Nah kalau udah tahu begitu ya jangan ikut sekalian gitu. Jangan mencobai diri untuk datang dan berpikir kita akan selalu bisa. Untuk urusan sexual temptation itu paling sulit adalah mulai dari langkah pertama. Kalau sudah klik yang pertama akan ada 10 klik berikutnya. Dan sudah klik kelima nggak akan bisa mundur ke belakang. Jadi cara untuk kabur adalah sebelum klik yang pertama. Jangan percaya kebohongan di otak kita yang berkata saya akan stop setelah lihat 5 gambar saja. Nggak ada, sudah 5 gambar akan ada 50 gambar berikutnya ya. Ada video yang ketiga, keempat, kelima. Enggak, saya cuma pengen klik satu video ini aja. Setelah itu enggak mungkin saudara. Jangan biarkan anak laki-laki pegang-pegang tangan ke anak perempuan. Karena laki-laki kayaknya nggak puas ya cuma pegang tangan ya. Akan mulai gentayangan ke bagian-bagian tubuh lainnya. Jadi di situ ya kita mesti mulai melihat bagaimana menangani hal-hal yang lebih praktis. Saya harap nanti di sesi keempat Bapak Ibu kalau ingin tanya hal-hal yang belum dibahas secara praktis di sesi ketiga ini, saudara bisa tanya dengan bebas, dengan gamblang, karena anonim kan ya. Nah di situ kita akan coba bahas. Bukan berarti saya pasti bisa menjawab, bukan berarti juga semua pertanyaan itu ada jawaban dengan gampang, tapi itu boleh menjadi pintu kita bergumul bersama-sama lebih lagi. Oke, di sini masih banyak bahan-bahan yang harusnya kita bahas secara mendetail, tapi sepertinya kita sudahi dulu di sini, lalu nanti kita masuk ke Q&A dengan supaya lebih ada waktu ya, kita bisa masuk kepada detail-detail tersebut. Karena bisa aja kalau kita bahas tentang pornografi, tapi apa yang saya akan bahas belum tentu sesuai dengan pergumulan spesifik yang Bapak Ibu ingin tanyakan. Jadi saya ingin memberikan waktu yang lebih luas untuk membahas yang lebih spesifik. Karena waktu Q&A kita juga sangat terbatas, maka saya akhiri sesi ketiga ini di sini saja. Lalu kita bisa nanti ada waktu ya untuk makan siang. Setelah itu saudara bisa tanya lebih lanjut. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kiranya kami sebagai orang tua ya Tuhan boleh diberikan bijaksana untuk mengajari anak-anak kami sesuai dengan jenjang usia mereka masing-masing. Anak-anak kami punya banyak pertanyaan, punya banyak pergumulan, punya banyak keingintahuan. Biarlah kami boleh menjadi sumber di mana mereka boleh bertanya dengan bebas dan mendapatkan jawaban yang sesuai dengan Alkitabiah. Sehingga mereka tidak datang mencari dari sumber-sumber yang salah. Kalaupun kami terlambat ya Tuhan, kami mau mengimani di dalam Tuhan tetap ada penebusan, tetap ada jalan kembali, tetap ada hal yang lebih baik untuk kami bisa terus kerjakan. Dan Tuhan kiranya pimpin
di dalam makan siang kami maupun juga di dalam sesi Q&A. Biarlah apa yang kami pergumulkan sebagai orang tua ataupun sebagai remaja pemuda di tempat ini, kami boleh mulai mendapatkan pencerahan, jawaban untuk kami bergumul hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.